Saya pikir pertemuan ini menarik karena kita akan bicara terkait dengan komunitas Sekelik Sedulur. Jadi ini komunitas persaudaraan Lampung dan Jawa. Saudara Abdul Kafi ini orang yang bagian dari pendirikan komunitas ini. Sama seperti teman-teman di komunitas Cangkir Kamisan misal di Metro. Atau kemudian kalau kita melihat ada Jamus Kalimusodo di Ambengan di Metro Kibam dengan Cak Sul yang waktu itu pernah ngisi materi di sini juga. Komunitas-komunitas ini menarik karena mereka kemudian punya alternatif untuk membangun akulturasi budaya. Jadi permasalahan konflik yang terjadi terkait dengan etnis, konflik agraria atau kemudian sosial, politik, ekonomi dan sebagainya, kemudian ada orang-orang yang mencoba membangun optimisme bahwa sebenarnya dialektika itu bisa terjadi, dialektika itu sangat mungkin bisa terjadi dan kemudian harus terjadi juga. Dan saudara Berungkap ini bagian orang yang mengusahakan hadirnya komunitas akulturasi budaya. Itu saja pengantarnya supaya bisa lebih panjang karena sudah waktunya sudah sangat sore. Pada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun ngalim kuro. Iya. Pun kabare saya ke. Mohon maaf, saya sorean ini. Teman-teman udah kelamaan nunggu. Ini santai aja ya. Santai. Kalau formal amat nanti nggak nyampe ke sana. Ini pakai peci bukan berarti saya ustaz, bukan kiai, hanya nutupin kepala aja. Nanti dikira ustaz gitu. Yang saya hormati teman-teman sekalian, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Puji syukur kepada Allah SWT yang masih melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita pada sore hari ini kita bisa dipertemukan satu nikmat yang luar biasa, dan saya sangat merasa bangga saya bisa diundang di sini. Malah yang di Lampung Tengah nggak diundang-undang, saya malah diundang di Metro. Cerita soal Sekelik Sedulur di Lampung Tengah malah enggak itu. Ya biasalah Sekelik Sedulur. Jadi kalau masih kecil nggak digubris, nanti kalau sudah besar saudara saya. Jadi terkait soal Sekelik Sedulur, perlu saya sampaikan perspektif latar belakang terbentuknya Sekelik Sedulur adalah suatu keinginan saya pribadi dan teman-teman di Lampung Tengah yang hanya segelintir orang yang punya harapan untuk menjalin persaudaraan antara sekelik dan sedulur. Dan hari ini saya kemarin itu pas dihubungi Mas Darman itu, Pak, temanya menarik, belajar sekelik sedulur. Kenapa menarik? Karena sampai hari ini banyak yang sekelik nggak tahu apa arti itu sekelik, dan yang sedulur itu nggak tahu sebenarnya sedulur. Saya sudah survei dan survei membuktikan di Lampung Tengah itu hampir 100%. Apalagi yang namanya anak-anak muda sudah hampir tidak mengerti apa yang namanya itu Lampung dan apa yang namanya itu Jawa. Saya Jawa tapi nggak mengerti sebenarnya Jawa itu seperti apa. Saya Lampung, apa yang sebenarnya Lampung itu nggak mengerti. Nah, karena keinginan inilah, dan saya nggak tahu sepertinya diarahkan begitu saja air mengalir sama Gusti Allah, saya dipertemukan dengan Cak Sul. Saya disupport sama Cak Sul, sama teman-teman lain dari Ansor, dari Ibnu, dan ini ada juga Mas Said dan Mas Rodi juga. Kita bersama-sama kita gotong royong di Sekelik Sedulur. Sekelik Sedulur ini
awal 2015 mulai saya sosialisasikan. Dari pintu ke pintu saya tempel di stiker. Kalau kata sekeliling, sekeliling kan tahu dari mana ada orang dikata-katain. Tapi diperhatiin mereka, masuk akal juga rupanya. Tapi mau mengakui itu berat. Begitu juga dengan yang sebelumnya. Nopo sedulur. Kayaknya berat benar mau mengakui ada sekeliling sedulur. Komunitas persaudaraan Lampung Jawa. Sementara kalau kita telisik lagi, yang sering saya sampaikan di sekeliling sedulur itu, apa sih azas orang itu, dasar orang bersaudara? Kita ini bersaudara kenapa? Yang pertama, kalau menurut saya dan kajian saya, orang bersaudara itu karena hubungan darah. Yang kedua karena pernikahan. Karena pernikahan dia bersaudara. Yang ketiga karena hubungan baik. Yang keempat karena ada sesuatu atau dia pernah ribut, jadi bersaudara. Sekali itu kalau dia pernah ribut, bersaudara, angkan mewali atau karena hubungan baik. Nah, yang kita mau angkat ini yang nomor 3-nya, karena hubungan baik. Kalaupun kita memang sesama Muslim, kita sesama warga Indonesia, itu nggak usah diomongin, sudah pasti kita keluarga, sudah pasti kita bersaudara. Tapi kita nggak mau menyadari itu. Nah, pertengahan 2015 saya coba launchingkan sekeliling sedulur ini dengan keberanian hati saya, dengan pro dan kontra. Saya terus dari door to door saya temuin tokoh-tokoh di Lampung Tengah minta dukungan, tapi dilalahnya bertabrakan dengan pilkada, sehingga sekeliling sedulur ini dikira mendukung salah satu calon, dibilang dukung si A lah, si B lah. Dan saya berusaha yakinkan bahwa sekeliling sedulur ini tidak ada yang namanya ada kaitan dengan politik praktis. Terus saya sampaikan. Dan pro kontra itu masih sampai sekarang. Dan kalau memang ibaratkan manusia, sekeliling sedulur itu masih anak bayi yang hanya baru bisa menangis. Jadi belum banyak lagi. Terakhir kita mengadakan dialog kebudayaan dan silaturahmi di Bandar Jaya. Temanya mengangkat filosofi gunungan Jawa dan Sikir Lampung. Nah, insya Allah dialog itu bisa berjalan rutin setiap bulan, dan saya juga mengajak semua rekan-rekan yang ada di sini bisa juga hadir, walaupun nanti dialog itu diselenggarakan berjalannya dari awal 2015 itu kita dipertanyakan soal legalitasnya. Saya tinggal jawab, oh yang sudah legal aja bisa berbuat apa. Terus saya ditanya lagi, kenapa ya kalau hanya Jawa dan Lampung saja, kenapa nggak ada Padang, ada Batak? Ya saya jawab, kalau ada Batak, ada suku-suku lain itu tugasnya Jokowi, tugasnya gubernur aja lah. Kalau saya ngurus dua ini aja dari zaman jebol nggak kelar-kelar. Ini aja udah keteter, udah setengah mati ngurusin dua ini. Nanti kalau ada Padang repot pula, jualan pula nanti kan di sini. Ada yang Padang di sini. Jadi saya pernah buat stiker, dilalanya yang nanyain orang Padang. Saya nggak tahu itu orang Padang. Dia nanya, ya saya jawab begitu, ketawa dia. Taunya dia ngomongin saya, taunya itu orang Padang. Ya saya nggak tahu. Kalau ada orang Padang nanti jualan aja mas. Taunya dia orang Padang.
Terus saya galakkan itu ke tokoh-tokoh adat sampai pada suatu peringatan Sumpah Pemuda saya buat tanda persaudaraan di kain putih. Jadi tokoh-tokoh adat itu, tokoh agama, tokoh masyarakat pada saat launching Sekeli Sedulur 28 Oktober tahun kemarin di Gedung NU Lampung Tengah, itu ada tanda persaudaraan yang sudah ditandatangani oleh tokoh-tokoh adat. Dan di situ tokoh-tokoh adat diminta pendapatnya, diminta masukannya, diminta gagasannya mengenai Sekeli Sedulur. Apa sih pandangan tokoh-tokoh adat? Ternyata tidak semua juga kalau teman-teman yang lain bilang Lampungnya belum, ternyata tidak juga. Masih ada juga yang berpikir untuk maju, cuman tidak terlihat, cuman tidak terakomodir, yang tidak juga terpelihara oleh pemerintah. Dan selalu saya sampaikan dalam diskusi tersebut, dalam kegiatan tersebut, dialog itu, sudahlah, berhenti lagi yang bilang Lampung belum, jauh pegat itu. Mau sampai kapan? Coba kita berani menghilangkan hati sempit itu. Saya selalu bilang dalam diskusi Sekeli Sedulur itu, tanpa saya tidak berarti memihak kemanapun. Saya bilang saya Lampung asli. Mungkin abang ini kenal saya agak ngecirin ya abang. Saya Lampung Gunung Sugi asli saya bilang. Lalu pertanyaannya, apakah saya akan mengkomplain orang tua saya? Kenapa Bu nurunin saya jadi orang Lampung? Atau saya komplain dengan Tuhan, kenapa nurunin saya jadi orang Lampung? Atau juga yang saudara-saudara yang notabene-nya bersuku Jawa, kenapa sih ada gesekan ini? Saya kaji gitu terus, ternyata tidak ada masalah apa-apa sebenarnya. Hanya karena pola pikir yang salah, pola pikir yang keliru terhadap orang Lampungnya, terhadap orang Jawanya. Yang keliru pola pikirnya, yang nggak keliru nggak jadi. Dan salah satu dasar Sekeli Sedulur ini terbangun juga untuk meminimalisir konflik itu, gesekan itu. Karena pola pikir yang salah, akibatnya, efeknya ke sana. 17 kali di Lampung Tengah itu konflik. Yang notabene-nya konflik kesukuan. Saya bilang sama sekelilingnya, sudahlah, kita ini tanpa orang Jawa nggak makan. Yang nanam padi orang Jawa, pahlawannya orang Lampung itu orang Jawa. Siapa coba pahlawan orang? Ya Raden Intan, Pak. Raden Intan apa? Dia bukan orang Jawa, saya bilang. Orang Lampung namanya Raden. Iya juga, iya, diplesetin aja orang pemingkir jadi Raden Intan. Padahal yang Raden Intan kan, kita baca sejarah dari mana Raden Intan? Banten. Nah, artinya kita nggak tahu, nggak pernah mungkin kurang diskusi seperti ini, menggali-gali sejarah-sejarah itu, sehingga persaudaraan yang memang sudah dijalin dari nenek moyang kita dulu itu kita nggak tahu. Kita baru melek ini udah tahu saya Lampung, saya Jawa loh, saya pinter. Yang karena egonya kita itu merusak. Enak kalau bisa kita selesaikan sendiri. Ini masalahnya juga bisa kita selesaikan sendiri. Begitu juga yang Jawa. Saya bilang, ayo saling kita menghargai. Walaupun yang Lampung belum, kita di Lampung. Di mana bumi dipecah, di situ langit itu.
nggak akan jadi kalau pakai ini ketemu hukum. Nah, paham sedulur ini adalah rahmatan lil alam berbuat. Jadi tidak melihat perbedaan. Kalau kita selalu melihat perbedaan, ya kita satu ibu pun kita berbeda. Oh, kamu apa? Lampu otak. Yang sini. Padahal sakit ini kasusnya di rumah sakit kita masih membeda-bedakan suku. Pertanyakan lagi, Islam apa bukan? Islam. NU apa bukan? NU apa Muhammadiyah? NU. Terus siapa? Gus Dur apa Muhaimin? Jadi ditanya sampai modal. Kalau kita selalu kedepankan perbedaan, kenapa tidak kita kedepankan bersamaan? Rambut kita sama hitam, hidung kita sama, nggak ada yang mancung, ya kan? Orang Afrika sana yang mancung. Nah, kenapa saya sampaikan itu? Supaya kita bisa melihat di sekeliling kita itu, apakah benar mindset yang selama ini terjadi seperti itu? Ternyata benar. Saya turun ke tanya kalau dalam kelompok-kelompok paguyuban-paguyubannya orang Jawa, dalam komunitas-komunitasnya orang Lampung, ternyata gesekan itu memang cukup kuat.